حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قال قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعد النبيين على بعد وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مؤذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul alhamdulillah. Jazakallah Tegar. Untuk selanjutnya kita langsung ke poin inti atau masih ada yang ditunggu? San, ada yang mau ditunggu? Ya, apalagi namanya. Mbak, kita nunggu buka puasa. Kalau nggak ada yang ditunggu, kita tunggu buka puasa sama-sama. Bisa. Udah, Ya lanjut. adalah. Kalau gitu langsung aja ke materi ya Ustadz. Ya sambil nunggu lah, sambil dimulai kali ya. Itu udah datang saatnya alhamdulillah. Ya silakan mungkin yang bisa mengaktifkan itu ya kamera ya. Siapa nih Rizky, apa Ipung atau Akmal atau Tegar ya. Kalau emang lagi nggak apa ya nggak terpaksa amat ya ada keperluan gimana, mungkin tolong diaktifkan kameranya ya dan di apa mikrofonnya mikrofonnya dinonaktifkan. Tapi kameranya mungkin bagi yang nggak terlalu urgent bisa minta tolong dinyalakan ya. Ya baik ya, terima kasih banyak siswa di. Ya baik kalau udah siap mungkin saya silakan kepada ustadznya ya, kepada Ustadz Lenan kami persilakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, trouble ini kamera saya nih. Sebentar. Ya mungkin sambil nunggu beliau, ya sedikit saya infokan ya. Jadi bagi yang belum mengenal beliau, jadi beliau ini teman kerja saya gitu di kantor Bimbel NF. Dan beliau ini juga dulu sempat megang pengembang ya, pengembang mata pelajaran biologi. Gitu. Jadi insya Allah beliau nggak cuma tahu fikih ya, ataupun agama gitu ya, nggak salaf ataupun nahwu sorof, tapi di bidang sains beliau juga cukup pintar ya, gitu. Menguasai itu biologi dan yang lain-lain. Baik, gimana Mas Renan? Siap Mas? Iya. Oke. Agak berlebihan antum. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, saya mungkin ada yang ingin saya sampaikan, mengoreksi tadi perkataan dari Ustadz Sandi tadi. Jadi tidak sampai tahapan kemudian menguasai sains juga, ya tapi sedikit tahu. Gitu. Artinya ketertarikan kita terhadap ilmu itu kan, kalau kita tahu tidak boleh kita itu memisah-misahkan ya. Meskipun dulu kita sudah bahas bahwa ilmu itu ada dua, diniyah dengan ilmu duniawi, tapi dikotomi itu tidak kemudian mengharuskan kita mengesampingkan salah satunya gitu. Jadi ini satu semangat yang ingin saya ajak kepada panjenengan sekalian, bahwasanya ilmu apapun itu, saya sendiri juga ingin mendalami ilmu-ilmu sosial ya, seperti sosiologi dan lain-lain, karena itu sangat bermanfaat dan mutamakin ketika kemudian membantu kita dalam berdakwah sebenarnya kan. Seperti itu. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang penuh barokah kali ini di Yogyakarta cerah sekali ini, dan di hari keberapa ini ya Ramadan, kita sudah masuk ke 11 ya kalau tidak salah, benar, Dari 11 Ramadan atau sudah lupa. Nah ini yang harus udah mau lebaran Ustaz. yang kita hitung. Jadi apakah kita itu ngitungnya ke depan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau kita itu countdown gitu ya. Kalau countdown kan berarti sisanya. Nah ini apapun yang manapun arahnya ke depan maupun ke belakang, yang harus kita ingat bahwasanya Ramadan itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh keistimewaannya ayyam ma'dudat. Hari-hari yang berbilang, artinya terbatas gitu. Terbatas dalam artian kemudian tidak selamanya kan Ramadan itu. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir kita, atau bisa jadi memang kita bahkan nggak nyampe ke akhir Ramadan untuk tahun ini gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa setiap detiknya, setiap sepersekian detiknya bahkan gitu ya, Ramadan ini kita isi dengan sesuatu yang itu bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi alih-alih kita menggunakan istilah pahala yang mungkin nggak kebayang oleh kita, karena pahala itu kan konsep mengkonkretkan ridha Allah ya. Pada asalnya kan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membayangkan tabungan pahala seperti tabungan yang fisik. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin memulai diskusi kita nih. Kalau panjenengan ingat, kita sudah membahas dari kuadrilogi ya, pelajaran atau tanasuh kita ya. Yang pertama dulu kita sudah membahas tentang ilmu, kemudian kita sudah membahas tentang amal gitu ya. Kalau saya tidak salah ingat, kita sudah membahas tentang amal. Maka berikutnya yang ketiga adalah yang akan kita bahas hari ini, sebenarnya berkaitan tentang dakwah. Dan saya ingin memulai dengan menceritakan sesuatu yang menarik. Saya ingin membagi suatu pengalaman menarik ini. Ini pengalaman yang baru saja terjadi, Ikhwah. Ya, jadi ini sesuatu yang tidak lama dan mungkin ada di sekitar kita. Jadi apa yang saya alami ini pun mungkin ada di sekitar kita dalam bentuk yang mirip-mirip atau bahkan mungkin sama persis. Jadi ceritanya begini, kemarin Jumat berarti 2 hari yang lalu gitu ya. Saya bertemu dengan dua teman ini bercerita, salah satunya katakanlah A dan B. Si A ini bercerita bahwasanya dia baru saja kemarin sebelumnya dia meng-share gitu ya, dia sharing, dia membagikan di grup RT-nya suatu potongan kajian Ustadz besar lah, Ustadz nasional gitu ya, yang terkenal. Memang Ustadz ini
Aduh, Masya Allah. Sebentar ya, Pak Sandi, ini kamera saya kok. Jadi nyampe mana tadi ya? Oh iya, si A dan si B. Pak A ini kemudian dia bercerita kepada kami bahwa dia baru saja kemarin membagikan suatu suatu potongan video dakwah gitu ya, potongan video dakwah ceramah seorang ustadz yang kalau kita mau objektif, memang ustadz ini agak kontroversial ya di masyarakat kita di Indonesia gitu. Bagi kami ini asatid kibar gitu memang, tapi kontroversial, apalagi yang diangkat temanya pada waktu itu adalah berkaitan tentang peringatan bagi orang-orang atau masyarakat yang suka mengadakan buka bersama gitu ya. Ya memang kalau kita kita apa namanya sepintas bagi kita yang sudah ngaji, kita yang sudah mencari ilmu, belajar dan lain-lain, apa yang dinasihatkan Ustadz tersebut memang pada intinya kontennya nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Tapi bagi kita yang sudah paham, nah tapi itu jadi masalah kemudian ketika di share di grup RT gitu, dan tidak butuh waktu yang lama, kemudian si pengirimnya yakni si Pak A ini kemudian dijapri gitu ya, dijapri oleh pengurus RT-nya dan kemudian langsung dihapus oleh admin video tersebut gitu, sehingga katakanlah di-ban gitu ya. Jadi ini peristiwa yang menarik. Nah, yang lebih menarik lagi yang akan kita bahas adalah ketika si A ini tampaknya kan lagi curhat kepada kami gitu ya. Pak B itu kemudian memberitahukan satu kalimat klise ya, yang ini sebenarnya memang nggak sepenuhnya salah, tapi kita akan membahas letak nggak tepatnya atau tidak tepatnya di mana. Jadi dia mengatakan bahwasanya nggak apa-apa Pak, sabar aja. Yang namanya orang dakwah itu seperti itu. Yang penting kita sudah menyampaikan, perkara mereka mau menerima atau tidak itu urusan dia dan Allah. Perhatikan kalimat yang diserukan atau dikatakan oleh si B ini ya. Jadi yang sabar Pak, ya namanya orang berdakwah, Masya Allah. Webcam kok nggak ada ya dia. Itu kalau Ya, nggak pakai video lancar Ustadz ya? ini kameranya aja sih Oh, sebenarnya. kameranya. Kameranya itu biasa buat mainan anak-anak kecil kan ya. Baik. Punya anak 2 tahun dibuat mainan kalung-kalungan. Ya kan lanjut Ustadz. Sebentar nih. Nih, kalau maksudnya kalau emang ada kendala di video nggak pakai video nggak apa-apa kali ya? Nggak Kalau apa-apa ya. nggak Ya apa-apa. sudah. Semoga nggak apa-apa ya ini, karena Nah, nanti saya juga insya akan Allah share nggak ngurangin. screen untuk ini. Jadi nanti di materinya saya lebih banyak menggunakan PowerPoint. Baik. Yang penting Sandinya jangan tidur tuh Ustadz. Oh iya. Masya Allah. Afwan ya, jadi nggak kelihatan nih, jadi biru semua nih. Ya silakan Ustadz. Saya lanjutkan ya. Jadi poin kita yang kita tandai, kita garis bawahi adalah perkataan Pak B yang mengatakan bahwasanya eh, yang penting kita sudah menyampaikan ya, perkara kemudian nanti mereka menerima atau tidak itu adalah urusan mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini sebenarnya tidak sepenuhnya salahnya, kita paham, tapi ada sesuatu yang kita rasa dalam hati kita pasti paham bahwa ada hal yang kok nggak pas gitu dalam penerapannya. Nah, mari kita bahas berkaitan tentang ini ya, di bulan Ramadan ini, karena momennya seperti itu. Jadi sempat memang dari kami bertiga, kemudian saya ingin meluruskan kepada mereka berdua dan banyak membahas pada waktu itu akhirnya. Saya mohon izin untuk share screen ya. Terlihat, bisa dilihat ya. Ya aman. Nah, ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita gitu ya, kaum muslimin secara umum, apalagi yang panjenengan yang dulu terkumpul di kerohanian Islam, berarti kan memang
bertekad atau bertekad kuat gitu ya, berazam untuk mengabdikan dirinya untuk berdakwah pada waktu itu dimulai dengan berdakwah di lingkungan teman-teman kita ya. Jadi bisa dikatakan di usia yang sama ketika panjenengan itu sibuk dalam berdakwah, mempersiapkan bagaimana hidayah itu sampai kepada teman-teman sekolahnya gitu ya. Di saat itu saya lebih sibuk ke perkara yang lain malahan. Jadi qadarullah pada waktu itu saya malah disibukkan dengan perkara ya menjadi pemain bola, kemudian sibuk teater dan lain-lain gitu ya. Ya pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian membukakan pintu hidayah pada kita semua gitu. Nah, ada hal yang perlu kita cermati nih, kalau kita lihat karena kita berada di momen Ramadan, bahwa Ramadan itu dikenal dengan berbagai panggilannya ya, dengan berbagai julukannya. Ada yang menyebutkan sebagai Syahrul Siam, dan itu tidak sepenuhnya salah kan, memang benar gitu ya. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, tentang Syahrul Ramadan, maka faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang dia hadir ketika di bulan tersebut ya, ketika masuk bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini menunjukkan bahwa identiknya bulan Ramadan dengan puasa karena ada keterikatan logis gitu. Jadi konsekuensi logis dari orang yang masuk ke bulan Ramadan adalah dia harusnya berpuasa, seperti itu. Kemudian Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah gitu ya. Di banyak hadis Kanjeng Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan amalan-amalan Ramadan yang itu terkait dengan ampunan dosa gitu. Baik itu puasanya ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi gitu ya. Begitu juga man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan salat gitu ya. Dan disebut qoma Ramadan itu kan karena memang amalannya, qoma itu kan artinya berdiri ya, qoma yaqumu. Jadi kalau qoma Ramadan itu maksudnya berdiri untuk salat. Jadi yang panjang itu berdirinya gitu, salat tarawih itu. Jadi bacaannya yang panjang. Nah, maka konsekuensinya imanan wahtisaban, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, begitu juga Imam Ahmad ya. Roghima anfu rajulin taqala alaihi ramadhanu ya. Summa insalaha qabla an yughfara lahu ya. Celaka seorang yang dia itu masuk kepadanya Ramadan atau mendapati Ramadan, summa insalaha ya qabla an yughfara, kemudian Ramadan itu berlalu sebelum dia itu diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi an yughfara lahu, sebelum dia itu diampuni atasnya dosa-dosa yang dia miliki. Jadi dikatakan rogima, celaka, bangkrut gitu. Jadi dia rugi, benar-benar rugi. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan juga identik dengan maghfirah atau ampunan. Nah, mungkin banyak di antara kita juga yang mengenal Ramadan itu sebagai bulan Syahrul Mubarak gitu ya, bulan keberkahan. Dan memang itu didasarkan atas hadis yang jumlahnya cukup banyak, sebenarnya tidak hanya 1-2 tapi cukup banyak. Hanya saja penyebutan Ramadan sebagai Syahrul Mubarak itu di dalam hadis secara matan seperti itu, tapi secara sanad ternyata tidak ada yang sahih gitu ya. Sehingga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Syahrul Mubarak itu sebutan yang boleh karena hasan ya, karena banyak sanadnya kemudian gabung jadi hasan. Ada juga yang mengatakan ya keberkahan tapi nggak usah disebut Syahrul Mubarak, ya silahkan. Karena kan pada intinya adalah kontennya kan gitu ya, yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita. Kemudian Ramadan juga Syahrul Quran, yang termasuk di dalamnya Syahrul Hidayah. Kita mulai mengarah pada apa yang kita kehendaki sekarang. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudzal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang unzila fihil Quran, yang diturunkan padanya itu Al-Quran. Huda linnas, sebagai petunjuk hidayah bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan penjelasan atas hidayah tersebut atau petunjuk tersebut, wal furqan, serta pembeda gitu ya, pembeda antara bainal haqqi wal batil. Nah, di situ dalam satu ayat itu, yang ini sebenarnya hanya potongan ayatnya, disebutkan bahwasanya identiknya Ramadan dengan Quran karena diturunkan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga disebut Syahrul Quran. Nah, makanya nih panjenengan kalau sibuk
belajar, sibuk yang lain di bulan Ramadan, itu ada sesuatu yang tertinggal ya, bahwasanya para ulama salaf terdahulu diantaranya Imam Malik bin Anas, mereka ketika bulan Ramadan mereka menutup majelis ilmunya. Jadi majelis ilmu itu ditiadakan karena mereka sibuk membuka mushaf Quran untuk membaca Al-Quran. Nah ini yang harusnya juga kita lakukan. Cuma kan kalau kita masih masuk kerja kemudian buka Quran setiap saat ya nanti diprotes ya. Jadi produktivitasnya rendah. Uniknya kita itu kan seperti itu, sudah produktivitasnya menurun di bulan Ramadan, giliran di akhir kemudian kita mengharap THR. Ini unik nih. Jadi konsekuensinya ya kita berarti harus meluangkan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Ramadan itu sendiri adalah Syahrul Hidayah, bulan di mana hidayah itu ditunjukkan, hidayah itu dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan di situ hudalinas wa bayyinati minal huda. Bahkan bukan hidayahnya, ya. Bahkan bukan hanya hidayahnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Bahkan bayyinati minal huda. Keterangan-keterangan untuk menuju ke hidayah tersebut atau keterangan pelengkap atas hidayah tersebut pun oleh Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan, sudah sebutkan gitu di bulan Ramadan ini. Jadi kurang apa gitu nih kalau kita butuh hidayah itu ya bulan Ramadan ini hujannya hidayah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka coba kita renungkan. Kira-kira nih kalau kita bayangkan jutaan manusia mereka memenuhi masjid di bulan-bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang mungkin mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun ini. Dari yang mereka awalnya mereka mungkin di bulan-bulan sebelumnya nggak kenal Islam. Tapi kemudian datang ke Ramadan, datang padanya Ramadan, kemudian dia hadir di masjid-masjidnya, mendengarkan nasihat-nasihat para dai, kemudian dia mendapatkan hidayah. Ada di antara mereka yang dulu benci sekali mungkin dengan sholat, karena sholat itu hanya amalan seperti apa. Ya, amalan yang dia hanya gerak seperti itu. Nah, ini dalam pandangan dia yang salah kaprah. Tapi kemudian bulan Ramadan mengetuk hatinya sehingga dia kemudian menghadiri majelis atau jamaah sholat tarawih. Kemudian dia mendapatkan nikmat di situ. Jadi ini bukan hal yang mustahil, sesuatu yang nyampe ke dalam hati sanubari orang yang berbeda-beda dengan kisahnya masing-masing. Mereka mendapatkan hidayah Allah di bulan Ramadan ini. Apalagi hidayah itu kan terkadang muncul dengan sesuatu yang sangat sederhana ya, tidak rumit. Ada orang yang begitu rumitnya untuk mendapatkan hidayah ya, dengan cara-cara yang ditempuh oleh para filsuf gitu ya, di mana dia membangun hipotesis dulu, kemudian diujikan baru menjadi tesis, kemudian diadu dengan antitesisnya sampai kemudian nyampe sintesis, keburu tua, kemudian baru dia nyadar bahwasanya ternyata Allah itu ada, Tuhan itu ada. Tapi telat, kenapa? Karena dia ketika menyadari itu tidak membawa dia ke surga, karena dia tidak sempat untuk beribadah. Tapi orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan keimanan, gitu. Maka dalam perjalanan dia itu menguji hal-hal yang tadi, dia sudah mampu untuk beribadah sesuai yang Allah kehendaki. Nah, ketika kita sadar bahwasanya bisa jadi di masjid yang setiap hari kita hadir di dalamnya itu sholat jamaah, mungkin ada 1, 2, 3, 4 atau berapapun orang di situ, itu satu masjid. Belum ribuan atau jutaan masjid yang lain. Yang mereka mendapatkan hidayah kebaikan di bulan Ramadan. Pertanyaannya bagi kita adalah apa peran kita di fase mereka tersebut. Karena kita mungkin sudah mengalami fase-fase itu juga. Ya, tapi mungkin banyak orang yang tidak menikmati rasa nikmat yang kita sudah kecap ini, yakni fase di mana kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala karena dorongan keimanan. Mungkin ada orang yang dia baru mendapatkan tahun ini gitu di bulan Ramadan. Maka kalau kita bertanya peran kita ini menyadarkan kita bahwa kita itu sebenarnya membutuhkan dakwah. Artinya kita yang butuh berdakwah. Ya kita tahu bahwa setiap orang butuh didakwahi, tapi kapan kita menyadari bahwa diri kita sendiri itu sebenarnya membutuhkan berdakwah.
kita lihat bagaimana kemudian narasi yang Allah Subhanahu wa taala bangun ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita itu sebenarnya adalah bentuk akad, ya, adalah bentuk jual beli. Ini mungkin tahun kemarin pernah saya sampaikan. Ya. Yang ini Allah Subhanahu wa taala menyifati, ya, kehidupan itu, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, melakukan tukar menukar minal mukminin dengan orang-orang yang beriman, anfusahum jiwa mereka, wa amwalahum dan harta mereka, bi anna lahumul jannah. Dan bagi mereka atas apa yang Allah ambil itu berupa jiwa, waktu, harta, ya, itu diberikan kepada mereka surga. Jadi kita tahu bahwa sepanjang hidup kita apapun yang kita lakukan kita itu dalam bentuk jual beli. Terkadang orang menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang rugi gitu, dengan kesadaran dia tahu bermaksiat, ya, dia tahu kemaksiatan itu tidak akan mendatangkan ridha Allah, tapi dia melakukannya. Karena yang namanya kemaksiatan itu kan memang muncul ketika dua hal bertemu. Jadi kemaksiatan prinsipnya atau rumusnya, kita bisa ingat kemaksiatan itu muncul kapanpun ketika dua hal itu bertemu. Yang pertama adalah ketika ada hawa nafsu. Ketika ada hawa nafsu. Yang kedua ketika orang lalai. Jadi ketika hawa nafsu ketemu dengan kelalaian, saat itulah yang namanya kemaksiatan itu muncul. Itu dua hal yang merupakan sifat dasar manusia, ya. Ini dua hal yang nggak mungkin kita tumpas habis gitu. Nggak mungkin kita menghilangkan hawa nafsu dan tidak mungkin kita itu menghilangkan sifat lalai seumur hidup karena memang ya sifatnya manusia seperti itu kan gitu kan. Nah, kemudian ketika kita itu berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Gusti Allah itu memberikan modalnya, ya. Jadi sudah dimodali, ini sama seperti apa ya? Kalau kita itu ibaratnya kita itu seperti mungkin panjenengan yang sudah punya putra-putri sekolahnya, kemudian ada marketing day itu. Nah, saat ya kayak gitu itu. Jadi kita itu seperti orang yang marketing day gitu, anak yang marketing day. Jadi dikasih modal, kemudian yang beli ya mungkin orang tuanya sendiri gitu. Ya, yang ngasih modal sendiri untuk apa? Untuk ngajari mereka kan gitu kan. Nah, Allah pun seperti itu, memberikan kita modal berupa waktu, kemudian akal, ya. Dan sebelum akal kita dikaruniai indera, masya Allah. Sebelum akal kita itu sudah dikaruniai indera. Ini perhatikan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah itu telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia menjadikan untuk kalian itu pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, begitu juga hati, akal pikiran, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur, menjadi pribadi yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita waktu ketika kita itu dilahirkan. Begitu cepat kita itu dilahirkan, kita dikasih waktu tuh dengan hitungan mundur gitu ya, yang kita nggak akan pernah tahu sampai kemudian ajal kita datang. Nah, bersama dengan waktu berjalan itu, Allah memberikan kepada kita modal, ya, berupa indera. Jadi as-sam'a wal absar, pendengaran, penglihatan itu diberikan bagi kita. Begitu juga bahkan bukan hanya inderanya, ya Pak. Bahkan akalnya, afidatan itu akalnya, bagaimana orang mengolah apa yang dia terima berupa sensasi-sensasi di sekitar kita itu. Ya, saya bahkan pernah sering menyampaikan pada para santri ketika mengajarkan tentang perkara gaib dan perkara yang lain, bagaimana mereka membantu mereka untuk mengimani itu adalah bahwa indera kita itu adalah pemberian Allah yang menyebabkan kita mampu untuk mengetahui lingkungan sekitar. Tanpa indera itu kita nggak bisa sensitif kan gitu. Dan akal pikiran itu kemudian mengolah apa-apa yang sudah ditangkap oleh indera. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Gitu. Dan bentuk syukur itu berarti memanfaatkannya kan, menggunakan modal tersebut gitu maksudnya. Karena kalau tidak seperti itu maka nggak ada, seakan-akan nggak ada faedahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tashkurun setelah kemudian menyebutkan tentang diberikan atau dikaruniakan semua indera dan akal tersebut gitu.
Dan cara bersyukur yang paling baik salah satunya adalah dengan berdakwah. Itulah mengapa Gusti Allah menyebutkan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, ya. Dan siapa yang lebih bagus atau lebih baik perkataannya? Artinya nggak ada. Ini kan kalimat yang retoris, ya. Jadi tidak ada orang yang perkataannya itu lebih baik mimman da'a dibanding orang-orang yang menyeru, mengajak ilallah kepada Allah wa amila shaliha, ya, dan beramal soleh. Wa qala innani, yang kemudian dia mengatakan sungguhnya aku minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri. Begitu juga bahwa dakwah itu adalah amalan, bentuk syukur yang terbaik adalah ketika Kanjeng Nabi SAW menyebutkan di banyak hadis. Satu di antaranya yang saya ambil di sini, mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi, ya. Barang siapa yang dia mengajak atau menunjuki kepada kebaikan, maka baginya itu semisal, ya, kebaikan atau pahala semisal orang yang melakukannya. Nah, kalau tadi kemudian di momen ini, di momen Ramadan, banyak orang yang berkumpul, banyak orang yang kemudian mendengarkan nasihat, di mana peran kita? Kita tahu bahwa kita itu sebenarnya butuh berdakwah karena dosa kita banyak, dan kita butuh untuk bersyukur. Kita itu butuh bersyukur, kita bukan lagi wajib untuk bersyukur, kita membutuhkannya, ya Pak. Jadi sudut pandang itu yang menyebabkan kita terdorong gitu. Jadi lihatlah apa-apa yang menjadi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai bentuk kebutuhan kita, bukan sebagai bentuk kewajiban yang ditimpakan pada kita. Ya, apalagi kalau kata kewajiban, fardu dan lain-lain itu kan terminologi yang ada di dalam fikih, ya. Jadi itu mungkin lebih teoretik gitu, tapi yang kita butuhkan lebih kepada dorongan hati. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka yang harus kita pahami, berdakwah mau di bulan Ramadan ataupun selainnya, yang namanya berdakwah itu adalah menyampaikan hidayah. Ini yang sedikit harus kita ingatkan, ya, bahwa dimanapun organisasi kita bekerja sama, kita berorganisasi, kita saling ta'awun, tolong menolong dan lain-lain, maka berdakwah itu bukan untuk melebarkan organisasi, tapi pada asalnya adalah menyampaikan hidayah, menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran. Maka salah satunya kalau kita ingin tahu apakah kita itu sudah benar berdakwahnya atau belum, ketika kita mendakwahi orang tapi orang tersebut malah luput, dia merucut menuju ke organisasi lain yang bukan organisasi kita. Nah, bagaimana? Apakah kita itu sebenarnya berniat untuk merekrut ataukah sebenarnya kita itu benar-benar berdakwah? Nah, ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala sengaja untuk masukkan ke dalam pikiran kita, gitu, agar kita itu menimbang. Nah, hidayah yang disampaikan, hidayah yang coba kita itu bagikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Jadi hidayah itu ada dua macam. Ada yang namanya hidayatul bayan wal irsyad dan ada hidayatul taufik. Mungkin sebagian dari kita pernah mempelajari ini. Tapi saya coba sederhanakannya, semoga ini lebih mudah. Hidayatul bayan wal irsyad itu adalah hidayah yang menyebabkan orang mampu membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk. Jadi berkaitan tentang nilai-nilai. Ya. Maka dakwah yang seperti ini menanamkan atau memahamkan nilai yang sifatnya mungkin terkesan abstrak kan terkadang, ya. Bagi panjenengan yang mungkin sudah sering ngajari anaknya atau putranya gitu, ya, tentang sesuatu yang nilai, ya, nilai di masyarakat, benar salah, baik buruk, itu kan sesuatu yang abstrak, butuh effort yang lebih gitu. Karena mereka pikiran yang sederhana, otak yang sederhana itu kan akan kembali pada sesuatu yang sifatnya fisik gitu, ya. Maka terkadang agak susah untuk memberikan gambaran bahwa ini benar, itu salah, ini baik, ini buruk. Sampai kemudian mereka mengalaminya sendiri kan gitu kan. Nah, tujuan kita memberikan hidayah bayan dan irsyad itu adalah agar mereka memiliki modal untuk membedakan ini benar, yang itu salah. Seperti itu. Kemudian selain itu yang namanya irsyad itu bayan, ya, petunjuknya atau penjelasannya. Yang namanya irsyad itu adalah hidayah yang memberitahukan konsekuensinya. Jadi konsekuensi ketika seorang itu memilih kebenaran dan kebaikan itu apa yang harus dia lakukan. Nah, ini hidayatul irsyad. Tapi itu semua, baik bayan maupun irsyad itu tidak akan pernah disentuh oleh seseorang ketika dia belum mendapatkan hidayatul taufik.
Nah, ini yang jadi pokok masalah sebenarnya. Di mana hidayatul taufik itu berkaitan tentang kemauan untuk memilih kebenaran dan meninggalkan kesalahan gitu ya. Memilih yang baik, meninggalkan yang buruk, itu hidayatul taufik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Hidayatul baryan wal irsyad gitu ya. Itu tentang terkait dengan benar dan salah ya. Baik dan buruk gitu ya, tentang norma dan nilai. Nah, dan tentu saja tentang penjelasan tata cara melaksanakan konsekuensinya gitu. Jadi hukum sholat adalah fardu, misalnya fardu ain gini 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 gini. Tata caranya demikian demikian demikian. Nah, ini termasuk hidayatul bayan. Jadi ketika kita menjelaskan seperti itu, kita memberikan hidayah gitu. Dan ini bisa jadi diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang yang dia diangkat sebagai nabi atau rasul, ataupun disampaikan lewat dakwah oleh manusia gitu. Jadi bukan hanya Allah, tapi ini kewajiban kita bahkan. Ini sebagaimana dalam kitab di dalam Al-Qur'an ya, surat Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menyifati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau wahai Muhammad sungguhnya telah benar-benar telah memberikan hidayah, yang menunjuki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka yang disebut huda litahdi, memberikan hidayah, ini maksudnya ada hidayatul bayan. Dan ini menjadi tanggung jawab setiap muslim yang beriman dan berilmu. Ya. Jangan sampai kemudian kita itu, wah saya belum alim, maka saya tidak punya kewajiban atau saya tidak punya kebutuhan untuk berdakwah. Sekali lagi, dakwah ini adalah kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Jadi kita beriman, kita mengimani apa yang kita ilmui, meskipun itu hanya satu ayat, maka kita dakwahkan. Seperti itu. Adapun hidayatul taufik, hidayatul taufik itu kesadaran diri. Yang saya sebutkan mungkin kesadaran diri. Kenapa? Karena hidayatul taufik itu urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala memang. Jadi bagaimana Gusti Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepadanya, menginstal di dalam jiwanya itu pilihan untuk memilih al-haq dan meninggalkan yang batil. Memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, ini yang disebut dengan hidayatul taufik. Serta pilihan untuk menjalani apa yang sudah penjelasan-penjelasan atau fikih-fikih yang sudah dia pelajari. Jadi hidayatul taufik ini hidayah yang menyebabkan hidayatul bayan tadi itu bermakna, karena kalau tidak atau tanpa hidayatul taufik ini atau hidayah at-taufik, maka seorang itu percuma mau diberikan penjelasan seperti apapun. Dan hak ini hanya dimiliki secara prerogatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Qasas ayat 56 disifati innaka latahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak akan bisa, benar-benar enggak bisa memberikan petunjuk hidayah man ahbabta kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Kan tapi Allah lah yang memberikan petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah jenis ini adalah hidayah yang itu haknya murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwah, nah ini sekarang kita mulai kembali ke kisah pembuka tadi. Bahwa di kisah pembuka tadi adalah masalahnya orang itu hanya mengenal hidayatul taufik saja. Sehingga seakan-akan ya dia itu melempar kail tanpa kemudian memberikan umpan, tanpa memberikan kelengkapan, tanpa memberikan perangkat orang untuk menerima hidayatul taufik, tahu-tahu dia serahkan pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, ya sudah, nggak apa-apa, yang penting kita sudah sampaikan. Ya, mereka mau nerima ya silahkan, enggak ya silahkan. Nah, ini kalimat ini ketika diberikan atau ditunjukkan atau dilontarkan oleh orang yang dia itu membabi buta dalam berdakwah, maka ini tidak bisa dikatakan mengupayakan, membidani. Jadi membidani kebenaran atau membidani hidayatul taufik. Sebagaimana hidayah taufik itu seperti bayi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ada di dalam akal pikiran manusia. Nah, orang lain itu membantunya untuk melahirkan, gitu ya. Dia tidak menariknya, dia nggak mampu. Bidan itu kan nggak mampu untuk kemudian memaksa si ibunya, tapi kan dia mengarahkan bagaimana si ibu itu untuk melahirkan, dibantu tuh, di napasnya Bu diatur, didorong. Nah, sebentar, jangan ditahan dulu, dorong lagi. Nah, ini yang mengarahkan bidannya, kan gitu kan? Dan kemudian kita mendoakan, tidak kemudian memasrahkan begitu saja.
Nah, perhatikan ya, bahkan Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan hidayah itu tidak secara instan. Lihat bagaimana di dalam surat Ad-Duha ayat 7 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kitabnya kan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, wa wajadaka dhalan fahada. Dan dia Allah ya mendapatimu dhalan dalam keadaan bingung. Dhalan kalau secara bahasa artinya adalah sesat. Tapi apalah Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu pernah sesat gitu ya. Ya kita kita apa namanya? Kita gunakan kosakata yang lebih tepat, yakni bingung. Jadi beliau pernah bingung, fahada, kemudian Allah memberinya petunjuk. Nah, Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan, Imam Al-Baghawi beliau menjelaskan bahwasanya ini terkait dengan kisahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu sebelum diangkat sebagai nabi, beliau pernah disesatkan oleh iblis ketika menuju ke Mekah. Jadi beliau disesatkan di suatu jalan yang kemudian Allah memberinya petunjuk untuk balik lagi ke Mekah. Atau kemudian tentang riwayat ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kecil dibawa oleh pamannya ya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, itu pernah diculik atau diambil, ibaratnya apa? Disesatkan gitu, ya sehingga kemudian pamannya nyari-nyari gitu, dan kemudian Allah menyelamatkan beliau. Nah, tapi kita lihat bagaimana tafsir yang itu Imam Al-Baghawi ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kebingungannya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena saat itu ketika beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul itu beliau dalam keadaan belum mengenal Islam dan iman. Jadi belum mengenal Islam dan iman. Dari situ kemudian Allah menyiapkan. Kalau kita yang mungkin sudah pernah belajar ya tentang sirah Nabi, membaca kitab-kitab berkaitan tentang kisah kehidupan beliau ya, dan lain-lain seperti Rohiqul Maktum dan lain-lain ya, kita tahu bahwasanya di beberapa fase gitu ya, beberapa saat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituruni wahyu itu, selama berbulan-bulan beliau itu dalam keadaan diilhamkan untuk tidak tenang, karena beliau mengenali kesalahan-kesalahan. Beliau nggak suka apa yang dilakukan oleh kaumnya Quraisy. Ditanamkan atau diberikan ilham itu kepada beliau. Artinya beliau ditanami, diinstal perangkatnya dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk mengetahui ini benar, ini salah dan lain-lain gitu kan. Baru kemudian beliau diilhamkan, diinstal yang berikutnya, ibaratnya kan ini bukan uji coba tapi memang jalannya seperti itu. Ini yang paling hikmah. Diilhamkan untuk berkholwat menyendiri di Gua Hira, di mana kemudian beliau memutuskan untuk menyendiri, merenungi, meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala karena beliau nggak tahu harus bagaimana gitu. Baru kemudian turunlah Jibril membawa wahyu yang pertama kan gitu, Iqra dan seterusnya. Jadi sebelum Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hidayah untuk diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau pun sudah diperangkati kelengkapan itu. Nah, pertanyaannya adalah Bapak si A tadi, apakah beliau sudah memperangkati masyarakat untuk memahami kebenaran gitu sebelum dia share, sebelum dia bagikan, ataukah kita itu melakukan yang kita kenal dengan istilah hard selling kan gitu kan? Nah, mungkin panjenengan lebih paham daripada saya, tapi yang saya pahami hard selling itu kan orang berjual beli, dia menawarkan barang dan langsung orientasinya pada pilihan apakah panjenengan mau beli atau tidak, gitu saja gitu. Itu kan hard selling gitu ya. Sedangkan soft selling itu kan lebih ke arah alam bawah sadarnya diarahkan untuk kemudian dia memilih untuk mengarah kepada beli gitu ya. Tapi tidak langsung kemudian menawarkan mau beli atau tidak. Nah, dakwah itu terkadang ada orang atau bahkan banyak masyarakat yang dakwah itu hard selling. Sudah silahkan terima ya alhamdulillah, kalau enggak itu urusan panjenengan dan Allah. Ngancam dia. Ini menunjukkan bahwa dirinya itu putus asa. Dia takut. Dia dalam keadaan nggak mampu untuk berdakwah. Itulah mengapa kemudian dia berpikir seperti itu. Gitu. Jadi itu urusan Anda dan Allah. Nah, ini kan ancaman kan. Padahal dia sendiri belum memberikan perangkat, dia belum membantu ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala nggak butuh bantuannya, tapi mungkin bisa jadi Allah menakdirkan seorang itu mendapatkan perangkat-perangkat untuk mendapatkan hidayah itu lewat kita gitu. Jadi yang harus kita ketahui paling tidak 3 hal gitu. Yang pertama, pahami substansi yang akan didakwahkan karena kita itu ketika berdakwah menjadi penyambung lidahnya para ulama. Kalau orang hanya memotong rekaman video ulama kemudian di-share di grup keluarga besar misalnya yang lebih ramai, kalau nggak politik ya kemudian agama kan, ada dua konten yang paling banyak diperdebatkan di dalam grup WhatsApp agama
keluarga ya. Yang pertama politik, yang kedua adalah agama. Pasti rame itu. Nah, kita harus pahami substansi yang akan kita dakwahkan. Nah, ini yang butuhnya ilmu. Jadi apa yang akan kita dakwahkan itu benar-benar kita pahami, kita kuasai. Kemudian pengetahuan yang kedua yang harus kita ketahui adalah kepada siapa mat'u kita, jenis orang yang akan menjadi akan menjadi konsumen dakwah kita gitu. Nah, ini saya bukan mengajari tentang jual beli karena saya nggak paham ya tentang itu. Tapi ini benar-benar yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Syarah Salasatul Usul. Jadi pahami dulu mat'unya, orang yang akan didakwahi. Karena beda mat'u, beda cara, beda mat'u, beda apa yang akan disampaikan, kan gitu. Ya apakah tepat kemudian kalau di grup RT yang mereka nggak suka terhadap notabene ya, mereka punya privilege untuk nggak suka terhadap ustadz tertentu, kemudian di-share tuh video ustadz tersebut. Nah, ini kan membabi buta tadi kan, hard selling kemudian. Mereka nggak akan perhatikan apa yang disampaikan sejak awal, tahu aja mesti langsung di-skip gitu. Yang kedua, kemudian mengetahui kaifiat dakwah, ya, metode dakwah dan strateginya. Karena setelah kita tahu siapa yang akan kita dakwahi dan apa yang akan kita dakwahkan, bentuk yang berikutnya adalah metodenya. Tentu beda, ya, beda orang, beda metode. Dan kita tahu bahwasannya ini satu pengetahuan yang umum ya, bahwa ketika kita menjelaskan sesuatu pada orang lain, suatu informasi yang baru, maka selalu mulailah dari titik yang kita sama-sama ketahui, sama-sama kita pahami. Bukankah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada nabinya Shallallahu alaihi wasallam hal yang sama? Ketika Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yakni Adam. Kenapa? Karena semua orang pada waktu itu memahami sepakat bahwasanya mereka itu sebenarnya dari satu nenek moyang yang sama gitu. Meskipun kemudian pada akhirnya bercabang-cabang. Maka kita mulai pada sesuatu yang kita sepakati dulu, baru kemudian furuknya. Jangan kemudian dipangkas, furuknya kemudian ditancap. Gitu. Kalau dalam biologi itu berarti kan menyetek gitu ya. Jadi disetek gitu, ditancapkan, dipaksa untuk tumbuh akar dan tumbuh jadi pohon. Ya tentu tidak bisa. Suatu yang sudah menjadi kayu, yang sudah keras itu lebih susah untuk dilakukan seperti itu kan. Nah, hati pun sama, kalau tidak disiapkan, dia tidak disiapkan dengan perangkat-perangkatnya ya berat. Dan yang tak kalah penting, jelas di setiap usaha kita adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Maka perlu kita untuk bermuhasabah. Bahwa perbaiki yang salah, jangan kemudian menimpakan pada orang lain, apalagi menimpakan pada Allah. Loh, gimana maksudnya, Mas? Kok menimpakan pada Allah itu maksudnya gimana? Nah, itu tadi pernyataan bahwasannya yang penting saya sudah menyampaikan. Urusan panjenengan itu nanti mau nerima atau tidak, itu urusan Anda dan Allah. Perhatikan bagaimana orang ini dengan kalimat yang sebenarnya ya yuridu bihaq ya, dia menginginkan sesuatu yang benar. Ya, akan tetapi kemudian hakikatu bil batil. Akan tetapi hakikatnya dia itu salah gitu, sesuatu yang salah. Jadi perbaiki yang salah-salah dari cara dakwah kita. Baru kemudian setelah itu semua dia lakukan sekuat tenaga gitu ya. Baru dia kembalikan pada Allah, dia tawakal bahwa ya Allah, ya saya sudah melakukan apa yang saya upayakan gitu. Jadi jangan kemudian cuma melemparkan kail bahkan tanpa umpan ya, tanpa perangkat apapun, kemudian dia berharap orang lain nyantol, ya tentu akan sakit sekali. Dakwah itu dipaksakan demikian. Nah, ini jadi ketika kita menjadi penyambung lidah para alim ulama, pahamilah bahwa itu ada metodenya. Dan mungkin kisah tadi di awal ya, kisah tadi di awal itu adalah kisah-kisah yang umum nih sebenarnya. Saya yakin panjenengan punya pengalaman-pengalaman tersendiri terkait dengan itu atau semirip dengan hal demikian. Tapi mungkin bentuknya bisa jadi berbeda ataupun sama. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mungkin ada yang ingin diskusikan. Ini benar ya Ustadz Sandi, do you have any question? Semoga benar nih. Saya tahunya cuma alhamdulillahnya benar nih. Ya. Mana nih Ustadz Sandi kok nggak ada suaranya? Benar, Ustaz, benar. Alhamdulillah.
Ya monggo. Monggo, Afwan nih silakan. saya masih biru-biru aja nih ya. Coba nih. Ya, silakan MC-nya, silakan. Ya, tadi. Ya, jazakallah Ustadz. Ya, mungkin buru-buru bertanda lagi cerah hari ini. Ya, silahkan untuk teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya terkait dengan yang tadi disampaikan, khususnya masalah hidayah ya. Hidayah ini paling sensitif. Saya pribadi dari dulu nunggu hidayah belum nyampe-nyampe gitu. Bahkan apalagi mau ngamalin kayak gitu, buat dapat sendiri aja masih ngerasa ya Allah belum dapat hidayah, gimana kita mau berbagi hidayah. Mungkin ada tipsnya Ustadz gitu, apalagi kalau di tempat saya ini kan saya berada di lokasi yang baru, yang dimana bahkan masjid itu baru banget dibangun gitu, yang benar-benar mulailah peradaban baru ini di tempat saya kebetulan gitu. Dan apa namanya, ya termasuk kegiatan-kegiatan secara umum keagamaan itu pun belum ada gitu. Ya mungkin bisa dikasih kiatnya gimana caranya supaya saya bisa eh, apa ya, berbagi hidayah atau hal positif ya gitu masuki di tempat baru itu kira-kira bagaimana gitu untuk perkenalannya gitu Ustaz. Mohon sharingnya gitu atau masukan. Insya Allah. Ini pertanyaan yang juga menyadarkan saya nih bahwa bahwa memang banyak sekali orang yang Kemute kayaknya, San. sebentar ada suatu yang something happens. Wah, Masya Allah. Ini suatu yang menyadarkan pada saya, suatu yang menyindir juga gitu. Artinya kita semua yang memiliki hati yang siap untuk menerima hal tersebut pasti akan tersindir ya bahwa hidayah itu adalah suatu yang penting. Ya, hidayah itu adalah suatu yang bahkan ada orang yang dia itu menghabiskan uang yang sangat banyak untuk mendapatkan hal tersebut, tapi pada akhirnya ternyata dia tidak kebagian gitu ya. Nah, tapi perlu kita ingatkan bahwa hidayah ini berkaitan tentang dua hal tadinya. Yang pertama tentang keterangan dan yang kedua tentang kesadaran. Nah, jika yang dimaksud adalah yang terkait dengan keterangan, yakni hidayatul bayan wal irsyad, maka ini murni betul-betul kemudian berkaitan dengan apa yang ada di usaha kita, effort kita di sekitar, bahwa ilmu itu sangat murah sekali sekarang. Saya sebutkan mungkin sangat murah sekali. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan di masa lalu, ketika Islam itu tersebar, ilmu itu sangat mahal, ikhwah. Hanya untuk mendapatkan satu hadis, seorang itu bisa mengeluarkan harta yang mungkin ya setara dengan ratusan juta di hari ini. Mereka menjalani perjalanan dari satu kota ke kota lain hanya untuk mendengarkan satu hadis yang itu disebut ilmu gitu kan, kita masukkan itu sebagai keterangan. Tapi hidayah itu juga berkaitan tentang kesadaran. Nah, kesadaran ini sesuatu yang memang menjadi bagian hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat kemudian kita mendapatkan hal tersebut? Nah, tentu kemudian yang kita, karena itu berkaitan dengan diri kita, yang harus kita pahami bahwa hidayah seperti apapun itu membutuhkan kelengkapan. Hidayah itu tidak kemudian muncul secara tiba-tiba. Saya termasuk orang yang nggak percaya bahwa kemudian hidayah itu muncul secara tiba-tiba. Setiap orang yang dia mendapatkan hidayah, bahkan ketika dia mu'alaf, ya mu'alafun itu kan dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kalau punya nasi, melunakkan nasi menjadi bubur, apakah sekali gepuk? Tentu tidak, tapi pelan-pelan ditambahi air, kemudian dihaluskan. Artinya ada kesiapan, ada perangkat dalam jiwa kita, dalam diri kita untuk menerima itu. Nah, itu yang kita cari. Jadi bagaimana kemudian kita itu sering-sering bermuhasabah, sering-sering kita itu merenung, ya. Sering-sering kita itu meluangkan waktu berkholwat, sering-sering kita itu menyendiri. Kemudian kita sering pula kita itu memikirkan
hakikatnya kehidupan ini, hakikat diri kita. Orang yang dia itu tidak sempat untuk melakukan itu, maka susah. Ya, saya rasa akan kecil kemungkinannya, bukan berarti nggak mungkin, tapi kecil kemungkinannya untuk bisa cepat menyampai kepada hidayah taufik. Kenapa? Karena dia sendiri tidak peduli dengan kehidupannya, kan gitu. Bisa jadi ketika kita itu hadir di momen seperti ini pun itu adalah bentuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala, atau ini bentuk kesiapan perangkat yang Allah berikan pada kita. Ya, kesadaran itu. Jadi hati yang kemudian dilunakkan, hati yang kemudian kita pahami hati kita keras. Bagaimana cara melunakkannya? Kalau secara fisik, ya seperti yang dianjurkan di dalam agama, ya banyak melakukan ketaatan dan lain-lain. Ini saya rasa adalah jawaban yang sudah banyak dijelaskan oleh para asatid kita. Tapi yang mungkin terlepas dari diri kita atau sering kali kita lupakan adalah perkara bahwa hidayah itu adalah kesadaran. Maka untuk mencapai titik kesadaran itu ada proses perenungan yang harus kita lakukan. Sesekali kita itu, atau bukan sesekali, bahkan sering-sering kita itu kemudian merenungi kehidupan. Dan itu menyakitkan. Terkadang menemukan kebenaran, menemukan hakikat kehidupan itu terkadang menyakitkan. Terkadang itu tidak nyaman untuk jiwa kita yang sudah terlanjur PW gitu ya. Sudah terlanjur nyaman dengan kondisi hawa nafsu dan lain-lain. Makanya orang nggak suka merenung itu. Orang itu nggak suka merenung karena memang bagi dia terkadang itu menemukan sesuatu yang menyakitkan gitu, proses yang menuntut dia untuk menuju kepada usaha yang lebih seperti itu. Tapi itu yang harus kita lakukan gitu ya. Tentu hidayah itu harganya mahal tapi setara dengan semua usaha tersebut. Dan selebihnya adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bertanya, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala meminta hidayah, sebenarnya dia sendiri sudah diilhamkan untuk mendapatkan hidayah tersebut. Cuma dia nggak nyadari gitu. Nah, wallahu alam bisawab, mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya terkait dengan pertanyaan tadi. Selebihnya saya sendiri juga menginginkan pengetahuan yang sama ya. Semoga kalau tahu ya bisa dapat hidayah yang banyak. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya. Bang Tegar, Rizky. Abu kalau nggak bisa ngomong di chat nggak apa-apa, Bu. Atau voice note pakai WA. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Pertanyaan tadi nggak mesti terkait dengan materi ya. Jadi pertanyaannya itu nggak mesti terkait dengan materi hari ini. Gitu. Insya Allah beliau bisa bantu jawab ya. Silakan. Abu mungkin Tegar. Masya Allah. Ini Ustadz Sandi sudah melakukan ini nih labeling nih ya. Maksudnya kalau Ustadz nggak bisa jawab, Sandi bisa bantu lah iya. gitu. Siap, Bisa bantu doa. Tapi saya senang ya, artinya ketika majelis kita itu bentuknya diskursus seperti itu tuh lebih menyenangkan gitu daripada satu arah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit apa ya, yang pengalaman juga Ustadz. Jadi mungkin saya awali dengan pertanyaan dulu ya. Jadi apakah apa ya, antara dakwah sama amar ma'ruf nahi mungkar itu kan berkaitan ya. Kadang kita mau mencegah kemungkaran itu ya kan dengan dakwah gitu kan ya. Nah, tapi memang betul tadi kata Ustaz Rana, ada faktor yang perlu kita perhatikan, ada ilmu, ada target dakwahnya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya kalau kondisinya kita harus nahi mungkar nih, sementara mungkin faktor-faktor dakwah tadi mungkin kita belum maksimal gitu ya. Saya ambil contoh misalkan saya ada teman yang masih minum Ustadz gitu. Tapi dia sholat tapi dia minum gitu kan. Nah, suatu saat dia ini mau mengajak
eh, salah satu teman saya yang mungkin masih 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 muda gitu ya, masih masih agak-agak polos gitu ya, untuk ngajak minum gitu. Nah, di sini saya posisinya eh, bingung apa ya. Satu sisi memang apakah saya harus nahi mungkar saat itu gitu kan, atau eh, saya langsung tembak aja tuh. Ya entah ke siapa, apakah ke anak yang masih baru ini ataupun teman saya yang ngajak ini gitu kan. Posisinya memang saya nggak tahu ketika ketika dia ngajak gitu ya. Saya tahunya setelah dia diajak gitu ya. Qadar Allah, mungkin Allah masih tolong teman saya itu, ada kejadian yang membuat itu batal lah gitu. Tapi kedepannya mungkin saya pikir eh yaitu saya apakah emang harus bilang gitu, harus sampaikan. Sementara saya merasa secara persiapan dakwahnya tuh belum belum saya ngerasa belum maksimal, kayak misalkan saya belum tahu bagaimana menyampaikan, saya belum tahu keadaan si anak baru ini siap apa enggak gitu. Nah, kira-kira yang paling baik mana, Ustaz? Apakah saya sampaikan langsung saja atau mungkin menunggu timing yang menunggu nanti mungkin modal dakwah tadi siap gitu, secara ilmu saya bisa menyampaikan, secara target dianya juga sudah siap, atau bagaimana Ustadz? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Nah, ini berkaitan tentang seorang yang teman kita gitu ya, yang Drunken Master gitu. Insya Allah, Drunken Master lagi sebutan. Saya ingin menceritakan saya akan jawab mulai dengan menceritakan sebuah kisah. Ini satu kisah yang menarik menurut saya, mungkin Masya Allah, kisah yang menarik bagi saya untuk saya sampaikan, saya ingin bagi kepada panjenengan semua. Kisah ini berlatar belakang, ini sebuah sejarahnya, fragmen sejarah di dalam Islam untuk menjawab itu. Berkaitan tentang seorang yang dia juga pemabuk gitu ya, peminum pemabuk, tapi Allah Subhanahu wa taala memberinya perangkat-perangkat tertentu yang kita nggak tahu sama sekali, karena setiap orang punya sejarahnya sendiri, setiap orang punya jalan hidupnya sendiri yang kita nggak tahu. Artinya setiap orang yang kita temui dia mengetahui sesuatu yang kita nggak tahu kan gitu ya, setiapnya, termasuk kepada teman kita itu juga. Nah, ada seorang dulu di abad kedua Hijriyah ya, ini sekitar tahun 140-150-an Hijriyah di Baghdad gitu. Ada seorang yang bernama Abdullah bin Maslamah. Ya, Abdullah bin Maslamah bin Qanab namanya. Ini seorang pemuda. Seorang pemuda yang dia itu memang seperti tadi suka yashrobun nabith, ya, suka minum minuman fermentasi, ya mabuk-mabukan lah. Dan dia punya teman-teman remaja yang banyak, pemuda-pemuda yang banyak, yang memang sudah kecanduan. Dan di Baghdad itu ada satu orang ahli hadis di masa itu yang sangat terkenal, di mana kemudian Imam Syafi'i pun menjulukinya sebagai lautan hadis. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau bukan karena orang ini, maka orang Irak itu nggak akan pernah kenal hadis. Namanya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj itu orang yang wara, orang yang zuhud, ya, terkenal dengan ahlu hadis. Kemudian dia kehidupannya itu sangat sederhana sekali. Suatu ketika Abdullah bin Maslamah, sang pemuda tadi, itu nunggu teman-temannya untuk ngumpul kongko-kongko gitu, untuk minum-minum biasa lah ya. Kita semua minum sih tiap hari, tapi ini yang diminum berbeda gitu ya. Mabuk-mabukan maksudnya. Kemudian dia duduk-duduk di depan pintu rumahnya. Sekonyong-konyong dia lihat suatu gerombolan orang gitu yang banyak, yang sangat banyak sampai berdebu gitu. Yang kemudian dia pun mendatangi gerombolan atau rombongan orang tersebut untuk menanyakan siapa sih yang diikuti itu siapa. Loh, orang-orang kaget, kok kamu nggak kenal, ini ulama paling besar di kota ini, bahkan mungkin termasuk di dunia saat itu gitu. Semua orang kenal dia. Ini orang anak bau kencur ya, yang dia tinggal di situ sejak lahir di situ, tapi ternyata jauh sekali nggak paham tentang siapa Syu'bah. Maka orang-orang mengatakan Syu'bah. Ya. Aisyah Syu'bah, kata dia. Syu'bah siapa? Emang Syu'bah terkenal kok aku nggak ngerti. Nah, maka orang-orang mengatakan muhadis. Insya Allah.
Saya jadi seperti ini ya, kameranya itu jadi apa bikin malah saya ketawa sendiri. Nah, Biar melek tuh Ustaz. nah kemudian orang itu syubah. Udah dimatiin aja ya. Iya, silakan Ustaz. Jadi orang kemudian Syu'bah ini menanyakan ya, mendatangi si maaf Abdullah bin Maslamah tadi mendatangi Syu'bah, kemudian meminta dia, panjenengan ahli hadis atau antum ahli hadis. Naam, sampaikan ya fa'ahdis nih, maka sampaikan padaku hadis, berikan padaku hadis satu. Coba kalau panjenengan itu beneran hadis. Ini kurang aja namanya bocah lagi mabuk ya. Ya dalam keadaan pengen mabuk sih, belum mabuk tapi pengen mabuk. Nah, nunggu apa seakan-akan itu rombongan ganggu teman-temannya yang mau datang aja karena nutupi jalan gitu kan. Nah, maka Syu'bah mengatakan, "Lah, kamu siapa? Memangnya kamu ahli hadis sampai aku harus memberitahukan padamu hadis?" Syu'bah ini sekonyong-konyong tiba-tiba mengeluarkan pisau dan maaf, Abdullah bin Maslamah ini mengacungkan pisau ke arah Syu'bah. Orang tua. Syu'bah ini usianya sudah sekitar 60-70 tahun. Ditodong oleh anak yang usianya 20-an tahun. Pemuda yang usianya 20-an tahun. Beritahukan padaku hadis atau aku lukai dirimu. Maka kemudian kecerdasan Syu'bah ya, sang ahli hadis. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya untuk menyebutkan salah satu hadis. Beliau sebutkan anfulan ya, rawinya disebutkan, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahyi fasna masyita. Kalau kamu nggak tahu malu, maka terserah lakukan saja sesukamu. Perhatikan ya, kalimat yang sederhana nih. Ini yang saya katakan tadi, terkadang hidayah itu muncul lewat kalimat-kalimat yang sederhana tapi menghunjam. Tapi siapa, who knows, siapa yang tahu bahwa kalimat itu akan mengenai hati seseorang? Siapa yang tahu bahwa orang yang mendengarkan hadis tersebut sudah mempunyai perangkat untuk memahaminya? Kan gitu kan? Yang akhirnya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ini langsung ingat, ya langsung dia menyadari berarti selama ini dia melakukan sebuah kesalahan. Karena Kanjeng Nabi saja mengatakan bahwasanya kalau kita nggak tahu malu, maka lakukan saja sesukamu. Kamu sudah tahu yang benar, mana yang salah, lakukan saja, terserah. Karena kamu nggak akan merasa bersalah namanya nggak tahu malu. Maka kemudian dia mengemasi barang-barangnya, pulang ke rumah, gelempangkan itu, dipecah semua wadah minumannya, kemudian dia berangkat ke Madinah, dan akhirnya menjadi ulama Tabaqat ke-9, menjadi ulama besar pendampingnya Imam Malik bin Anas, dan bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qa'nabi itu perawi separuh dari kitab Muwatta. Jadi separuh dari kitab Muwatta itu diriwayatkan oleh Imam Malik, dan separuhnya adalah oleh Imam Al-Qa'nabi namanya. Nah, Imam Al-Qa'nabi ini menjadi seorang rawi besar, seorang gurunya para mazhab Malikiyah, ya para ulama mazhab Malikiyah, dan dia seumur hidup hanya ketemu Syu'bah satu kali, bayangkan. Artinya ketika dia balik lagi ke Baghdad, Syu'bah sudah meninggal lama. Karena Syu'bah waktu itu sudah tua sekali. Gitu. Dan satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Qa'nabi dari Syu'bah hanya hadis itu tadi. Kebayangkan ya. Jadi betapa momen itu, suatu momen. Tadi kalau pertanyaannya ya, tadi, apakah butuh momen tertentu? Nah, ini jawabannya. Ada satu momen yang itu semua terkumpul padanya, perangkat-perangkat itu yang Allah yang tahu. Terkadang atau bahkan seringnya kita nggak ngerti itu momen itu. Yang bisa kita lakukan itu adalah mengupayakannya. Ya, mengupayakan momen itu terjadi. Bagaimana caranya? Kita memberikan perangkat-perangkatnya. Ya. Kebayangkan orang tersebut, si Al-Qa'nabi ini diberitahukan tentang muhadis. Muhadis itu tugasnya ini. Beberapa menit sebelum dia itu mendapatkan hidayah. Kan gitu kan. Sampai kemudian Allah mengilhamkan kepada Syu'bah untuk memilih dari sekian ratus ribu hadis yang dia hafal, dia sebutkan satu hadis yang hadis itu mampu mengubah si Al-Qa'nabi itu menjadi seorang ulama besar gitu. Kalau mungkin ya Qadarul, kalau bukan dari dorongan gurunya yang mengatakan sekiranya ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, mungkin kita nggak akan kenal Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengumpulkan karena dia baper loh. Baper pada perkataan gurunya. Ya.
Kenapa? Karena Imam Bukhari sudah punya perangkat itu dalam jiwanya. Nah, tugas kita ketika nahi mungkar, ini sebenarnya dalam hal ini dakwah dan nahi mungkar suatu yang mungkin berbeda. Tapi dalam hal itu adalah memberikan perangkat itu. Adapun kemudian sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa taala, apakah orang itu mau memilih yang benar ataukah tidak. Kan gitu. Nah, tentang nahi mungkar, ikhwah, yang namanya nahi mungkar itu ada rambu-rambunya. Tidak sembarang orang boleh kemudian melakukan nahi mungkar. Pertama, yang kemungkaran yang harus diingkari itu adalah kemungkaran yang kita benar-benar pastikan bahwa itu terjadi. Itulah mengapa Kanjeng Nabi SAW menyatakan man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang ro'a, melihat, menyaksikan, mengetahui, bukan hanya dugaan. Ini yang pertama, ya. Jadi harus benar-benar tahu. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui atau harus syarat yang kedua adalah itu disepakati sebagai kemungkaran. Karena banyak sekali di zaman sekarang yang sebenarnya itu nggak disepakati sebagai kemungkaran. Saya contohkan nih, maaf ini saya contohkan, mungkin ini debatable, tapi saya sendiri berada di pihak orang yang nggak setuju ketika warung-warung itu di apa namanya di bulan Ramadan warung-warung itu harus ditutup gitu ya, harus di apa namanya harus di ya kalau nggak ditutup digerebek gitu ya. Ini bukan warung miras bukan, tapi warung makan maksudnya. Kenapa? Karena menyadari bahwa ketika menjadi musafir itu berat sekali cari terus terang ya, ketika menjadi musafir tidak wajib untuk puasa Ramadan itu berat sekali, warung semuanya tutup gitu ya, saking taatnya semuanya tutup. Kemudian ketika kita punya bayi kita juga mikir tuh agak susah terkadang ketika dulu merasakan ya, kita nggak masak karena kita puasa, punya bayi mau nyarikan makan itu susah juga gitu karena nggak ada yang jualan dan lain-lain. Artinya di Indonesia sendiri ada sekitar 40% lebih ya orang yang kemungkinan nggak puasa karena alasan yang syar'i gitu. Karena alasan yang syar'i ya mungkin sekitar 30% karena memang ya sekitar 10%-nya katakanlah bukan Islam, kemudian ada perempuan yang haid, ada usia yang dia tidak diwajibkan untuk puasa, orang yang terlalu tua atau anak-anak yang masih kecil, tapi mereka tidak mendapatkan hak untuk bisa makan gitu. Jadi harusnya kita mendakwahi orang yang puasa itu agar nggak mampir ke warung ya. Seperti itu. Ya cuma kalau kondisinya di Jabodetabek memang terkadang gitu ya. Ini anak saya sendiri mengingat ketika cerita itu, ya Bi ya, kalau di sana kalau hari pertama gimana Mas? Masih tutup ya kan, hari kedua masih tutup, hari ketiga sudah mulai buka tuh setengah setengah pintu lah, artinya yang kelihatan kaki-kakinya doang tuh warteg tuh ya kan. Kakinya banyak tapi orangnya nggak tahu lah goib gitu. Nah, hari kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya udah buka biak gitu. Artinya udah nggak ada penutupnya sama sekali. Gitu, ya. Nah, mungkin yang seperti itu yang harus kita edukasi adalah penjualnya. Diedukasi. Jadi diedukasi dulu gitu. Bukan serta-merta langsung dengan kekasaran. Jadi yang disepakati yang kita apa namanya? Kita ingkari itu yang disepakati. Kalau itu khilaf yang muktabar maksudnya ya, khilaf yang muktabar maka nggak boleh kita itu mengingkari pada asalnya sebenarnya, kecuali untuk adab mengajar. Kemudian kita mampu atau tidak. Yang berikutnya itu adalah kita mampu ataukah tidak. Kalau nggak mampu ya maka mengingkarinya dengan lisan. Kalau tidak mampu juga maka dengan hati. Jadi kalau itu teman kita nggak bisa untuk melakukan mengingkari kemungkaran dengan tangan kita. Misalnya botolnya langsung kita pecahi ya. Kemudian apa namanya? Misalnya minuman apa sih biasanya yang mereka minum ya, saya nggak paham juga tuh. Jadi di wine-nya atau apa gitu dibuangin, ganti rugi ya, ratusan ribu malah kan harganya mahal. Seperti itu misalnya yang sebenarnya kalau dalam fikih ya berarti kita nggak wajib untuk ganti rugi sebenarnya kan. Ya tapi orang kan nggak kenal fikih. Jadi kewajiban kita itu memberikan perangkat kepada mereka sambil menanamkan kepada mereka. Itu saja. Kalau panjenengan kemudian ada tadi teman yang baru yang nggak ngerti, kita bisa nasihati, kita ingatkan tanpa kemudian harus apa namanya, harus menjauhkan teman yang baru ini dengan kebaikan dari kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ya alhamdulillah ya dia masih sholat itu. Artinya
yang kita lihat adalah dia orang yang sholat tapi dia melakukan kemungkaran gitu. Jangan kemudian mengatakan percuma kue sholat tapi tetap mabuk-mabuk. Enggak, jangan seperti itu. Ya, yang benar ya kita dorong kebaikannya, yang salah ya kita ingatkan. Ya, panjenengan yang lebih pada akhirnya saya kembalikan panjenengan yang lebih tahu ya, kondisi teman itu hubungannya dengan kita seberapa dekat ya, atau apakah kemudian apa yang bisa mereka menyadarkan mereka lebih baik. Bukankah pernah dengar kisahnya Bim Bim Slang? Bim Bim Slang, Masya Allah. Bim Bim itu kan dulu pecandu narkoba ya, Bim Bim drummernya Slang, pecandu narkoba. Kemudian dia bahkan ketika sudah nggak pakai narkoba dia masih minum minuman keras. Sampai dia kemudian cerita kan, anaknya yang perempuan itu sudah SD. Kemudian ketika dia pulang lihat bapaknya minum-minum, bapaknya itu minum-minum. Nah anaknya itu kemudian menanyakan, ya kata guru agama minum minuman keras itu haram ya. Gitu. Bayangkan, itu cuma kalimat kayak gitu, nggak membawakan dalil, tidak membawakan konsekuensi fikih. Hanya anaknya mengatakan itu. Dan itu membuat beliau akhirnya memutuskan untuk nggak minum lagi. Bayangkan. Dan itu perangkat yang Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan gitu. Terkadang kita nggak tahu caranya gimana. Nah, di titik itu kita mendoakan. Di titik itu yang kita sudah nggak bisa mengupayakan itu hanya Allah yang tahu caranya, maka kita doakan. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, udah kejawab, Gar. Saya suruh buang minumnya ganti air putih yang setara sama harga minuman itu. Jadi lebih sehat dia. Iya, betul. Oh, kirain minumannya kita ambil kita minum sendiri. Boleh, boleh. Ya, Kan jangan itu orang yang lebih paham kata Ustadznya tuh. Itu yang lebih tahu kondisinya tuh. ya, karena ada orang yang ngeyel tuh kalau diingatkan seperti itu ngeyel juga. Karena Bim Bim itu juga sempat ngeyel ya dalam pikirannya kan dia kalau nggak mabuk nggak haram gitu. Haram itu kalau mabuk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Nah. Sudah? Nih? Andi, Ada lagi? Sudah? cukup sepertinya ya, Ustadz Yeah. ya. Sandi kalau mau nanya katanya Japri aja Ustadz. Gitu. Masya Allah. Boleh. Kalau sempat, kalau bisa saya bantu ya saya bantu. Kalau enggak ya kita diskursuskan, kita diskusikan di momen-momen yang berikut. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah. Kalau sudah saya pamit, boleh saya Baik. pamit? Baik, silakan Ustadz. Terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ki, doa Ki. Kok aneh? Ini siapa lagi? Ya Sandi lah. Eh, Ustadznya kan penggantinya Sandi tadi. Sandi itu bagian dokumentasi dia. Dokumentasi dan administrasi udah pokoknya Sandi. Lis, bentar Lis. Ya, Lis. ya. Tadi ada mukanya, Lis mana Lis nih? Abu udah bangun belum Bu? Mau ada ini enggak? Bukber kagak nih? Bukber. Saya. Bukber by Zoom. Di rumah masing-masing. Kalau ada yang ngadain bukber kita pakai video tadi aja. Tadi itu. Ustaz tuh. Makanya jangan di situ, ntar kena kakak. Nih Ipung Pak Akmal situ nggak nongol-nongol suaranya. Anaknya ini yang join Zoom. Anaknya iya sama kayak anaknya Idris berarti. Besok kita bikin liko anak-anak gimana? Jadi kita yang ngawasin anak-anak kita aja ngaji di situ. Kalau nggak ada anak tetangga, anak siapa kek? Bapaknya tidur ya. Ya guys, Sandi ditutup San, silakan doain San. Ya udah doa biasa aja doa itu ya Pak, lebih itu aja ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasiki Allahumma rabbitataha wadim wadimuddaha wahdiha subulaha wa mulaha binurikal ladzi la yakhbu wa syrah suduraha bifadil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapaknya yang punya anak keluar kan, panggil sih. Sensitif kalau masalah anak, langsung keluar bapaknya. Ya nggak? Bapaknya anak-anak, silakan mau menyampaikan apa bapaknya anak-anak. Ya, masih Nyimak ada dari 10, tadi. masih ada 10 menit Jangan nih, malu Tis, ada udah wifi. bayar, Tis. Masih ada 10 menit nih. Habis ini mati. Ayo, silakan, Tis. Tuh, dikit lagi mati tuh, Dris, silakan Dris. Ya, manfaatin lah udah bayar. Tis. Oh, dia orang udah selesai. Udah selesai. Dia doa. Udah bisa. Lagi dengerin pertanyaan Tegar tadi, minum-minuman tuh ganti air putih kata Wadi. Udah Tegar udah haus, makanya nanyanya minum. Iya, gue nyiapin air putih tadi lupa mau puasa. Harusnya lo tanya sekalian dong. Saya mau tanya, teman saya suka makan gitu, ya kan? Kira-kira gimana saya suruh dia berhenti? Gitu. Jadi biarin pas nggak minum doang, makan minum jadinya. Makan nggak boleh, ngemil boleh kali. Ya udah kalau gitu waktunya udah mau habis. Kalau ada yang mau sampaikan lagi silakan. Kalau nggak kita tutup. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas waktu dan partisipasi teman-teman semua. Mudah-mudahan selanjutnya bisa bertambah untuk teman-teman kita yang hadir ya, minimal buat dengerin deh gitu. Karena kalau untuk menyampaikan itu kadang susah, minimal kita harus mau denger gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rizky. Ini senyumnya yang geledek. Abu, makasih. Ya, apa Akmal atau Apung nih? Makasih banyak nih. Idris, Siswadi, Tegar, makasih banyak ya. Oke. Makasih San. Ayo, sama-sama. Ya, selamat tidur San. Abu mana Abu? Abu belum bangun tuh, coba tuh. Colek tidur. Abu lagi di gunung, Abu lagi di gunung. Yo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih duluan ya. Iya.